Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Ibu Wina Dwi Puspitasari sebagai dosen mata kuliah resolusi konflik. Pada kesempatan kali ini saya, Ade Putri Siti Solihah, akan menjelaskan mengenai isu yang ada di Indonesia, yaitu mengenai perundungan di sekolah dari tahun 2021 hingga tahun 2025, krisis ruang aman belajar dan tantangan bagi budaya dan sosial. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar, bertumbuh, dan membangun karakter. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perundungan atau bullying baik secara fisik, verbal, sosial, maupun daring semakin sering muncul dalam pemberitaan dan juga laporan Lembaga Perlindungan Anak. Isu ini bukan sekedar kenakalan remaja, melainkan masalah pendidikan sekaligus kebudayaan sosial. Bagaimana relasi kuasa terbentuk antara teman sebaya, bagaimana kekerasan dinormalisasi, dan bagaimana institusi merespon ketika korban membutuhkan perlindungan. Pada periode 2021 hingga 2025, perhatian publik memuncak karena munculnya kasus-kasus berat yang berdampak pada kesehatan mental, trauma, dan juga korban jiwa. Gambaran isu. Apa itu perundungan dan mengapa serius? Secara kebijakan, pemerintah Indonesia memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dalam peraturan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, perundungan dipahami sebagai salah satu bentuk kekerasan yang harus dicegah dan ditangani melalui mekanisme yang jelas. Secara sosial, data menunjukkan perundungan termasuk cyberbullying yang merupakan risiko besar bagi remaja. UNICEF melaporkan bahwa 45% dari 2.777 anak di usia 14-24 tahun yang merespon survei YouReport menyatakan pernah mengalami cyberbullying. Pada level global, WHO atau Europe menyampaikan bahwa tren bullying meningkat dan menjadi peringatan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Histori singkat dari normalisasi ke reformasi kebijakan. Secara historis, perundungan kerap dianggap sebagai bagian yang wajar dari dinamika pergaulan. Ejekan, pengucilan, senioritas, atau perpeloncoan yang diklaim sebagai pembentukan mental. Normalisasi ini membuat banyak korban ragu melapor. Sementara, sekolah terkadang memilih menyelesaikan secara informal demi menjaga nama baik. Kampanye dan komunitas publik termasuk yang diangkat UNICEF melalui konferensi dan seruan kebaikan mendorong perubahan cara pandang bahwa bullying adalah bentuk kekerasan yang mengganggu keselamatan dan pembelajaran. Dari sisi tata kelola, Permendikbudristek 46 tahun 2023 menjadi titik penting karena mengarahkan sekolah membangun sistem pencegahan dan penanganan yang lebih terstruktur, bukan hanya relatif setelah kejadian. Kronologi dari 2021 hingga 2025 merupakan rangkaian peristiwa yang memperjelas pola. Pada tahun 2021, UNICEF menyoroti besarnya masalah bullying dan cyberbullying serta mengajak anak muda mengembangkan empati dan melaporkan kekerasan antar teman sebaya. Pada tahun 2023, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek 46 tahun 2023 sebagai kerangka pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Pada tahun yang sama juga, pemberitaan juga mengangkat bahwa Kemendikbudristek telah menangani 127 kasus kekerasan di sekolah sejak 2021 dan kasus terbanyak adalah perundungan. Pada tahun 2024, WHO atau Europe menegaskan bahwa meskipun tren bullying di sekolah itu relatif stabil, cyberbullying terus meningkat seiring digitalisasi interaksi remaja. Pada tahun 2025, kasus perundungan di SMPN 19 Tangerang Selatan mendapat perhatian luas setelah korban berusia 13 tahun meninggal dunia. Menteri PPPA menegaskan sekolah harus menjadi tempat aman dan kasus ini harus diusut tuntas. Pada bulan yang sama, KPAI juga menyatakan bahwa terdapat sejumlah besar kasus kekerasan di satuan pendidikan yang berujung korban jiwa dan mendesak reformasi sistem pendidikan aman anak. Dampak perundungan bagi pendidikan, psikologi, dan budaya sosial. Pertama, perundungan merusak proses belajar. Korban dapat kehilangan konsentrasi, merasa takut berada di sekolah, bolos, prestasi menurun, hingga memilih pindah atau putus sekolah. UNICEF menekankan bahwa bullying ini memengaruhi kesejahteraan dan pengalaman belajar. Kedua, dampaknya pada kesehatan mental dapat berat. Kecemasan, depresi, trauma, isolasi sosial, dan kasus ekstrim bisa berkaitan dengan tindakan melukai diri. KPAI menekankan
menekankan bahwa urgensi penguatan sistem perlindungan anak di satuan pendidikan karena adanya kasus-kasus yang berujung korban jiwa. Ketiga, dampak budaya sosialnya menjadi serius. Normalisasi kekerasan dan relasi kuasa yang kuat menekan yang lemah. Jika dibiarkan, sekolah mengirim pesan sosial bahwa kekerasan cara memperoleh status. Di era digital, cyberbullying memperparah keadaan karena menjadi 24 jam, menyebar dengan cepat dan meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Opini dan rekomendasi. Menurut saya, perundungan di sekolah adalah kegagalan sistem perlindungan anak sekaligus problem budaya. Penanganan tidak berhenti jika sosialisasi singkat dan penyelesaian informal yang mengabaikan pemulihan korban. Pernyataan bahwa sekolah harus menjadi ruang aman perlu diterjemahkan menjadi praktik yang terukur, diawasi, dan akuntabel. Pertama, implementasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 harus jelas di tingkat sekolah. Prosedur pelaporan yang aman, perlindungan korban, tindak lanjut yang cepat, serta pemulihan. Kedua, sekolah perlu memperkuat pendampingan psikososial dan jejaring rujukan, misalnya UPTD, PPPA, atau layanan psikologi, karena tidak semua kasus dapat diselesaikan hanya melalui pembinaan disiplin. Ketiga, rantai senioritas dan perpeloncoan harus diputus sejak awal tahun ajaran melalui pengawasan kegiatan orientasi dan sanksi yang jelas. Keempat, literasi digital wajib diperkuat karena cyberbullying meningkat. Anak, orang tua, dan sekolah perlu memahami etika digital dan cara melapor serta konsekuensi perilaku daring. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya dinilai akademik saja, tetapi juga apakah sekolah sungguh menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar tanpa takut? Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.